Bagi kita titik temu antara Ahlussunnah dengan Syiah itu boleh dikatakan mustahil. Maka akhirnya Imam Syafi'i berkata Syiah itu bukan Islam. Tiap musim haji mereka ikut berhaji. Kalau memang mereka itu bukan Islam dan tidak ada titik temu dengan Ahlussunnah, kenapa antum tidak minta kepada pemerintahan Saudi untuk melarang total agar orang Syiah tidak boleh ikut berhaji ataupun ikut sholat di Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram haram hukumnya untuk non muslim masuk. Dan antum katakan bahwasannya Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya Syiah itu bukan Islam. Tolong tunjukkan kepada kami. Di sini tolong tunjukkan kepada kami. Di kitab mana? Kapan Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya Syiah itu bukan Islam? Menyepakati bahwasannya Syiah termasuk bagian dari Islam dalam risalah Amman. Silahkan cek, masa antum tidak tahu? Sikap kita jelas. Ahlussunnah wal Jamaah kepada Syiah sangat jelas. Bagi kita titik temu antara Ahlussunnah dengan Syiah itu boleh dikatakan mustahil. Dan ini sudah ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang sejarah melakukan upaya pendekatan dan penyatuan, penggabungan ya antara Ahlussunnah dengan Syiah ini sudah diupayakan. Pada akhirnya ulama-ulama besar ini semuanya mencabut fatwanya dan mengatakan mustahil bisa dipersatukan antara Ahlussunnah wal Jamaah. Di part mana, Ge? Di bagian apa saja, syahadatnya sudah berbeda, rukun imannya berbeda, ya rukun Islamnya berbeda, keyakinan mereka tentang kitab Al-Quran kita juga berbeda, dan mereka malah mencaci maki orang-orang yang diagung-agungkan oleh dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah, baik Al-Quran atau Sunnah mengagung-agungkannya, oleh mereka malah dilaknat, dikutuk. Jadi terlalu banyak lah. Maka akhirnya Imam Syafi'i berkata Syiah itu bukan Islam. Ustaz Zulma katakan bahwasannya persatuan atau titik temu antara sunnah dan Syiah itu hal yang mustahil, dan bahkan para ulama telah memberi fatwa kemudian dicabut fatwanya itu bahwasannya hal itu mustahil. Itu kapan? Syiah dari dalam Saudi Arabia dan dari mancanegara tiap musim haji mereka ikut berhaji. Kalau memang mereka itu bukan Islam dan tidak ada titik temu dengan Ahlussunnah, kenapa antum tidak minta kepada pemerintahan Saudi untuk melarang total agar orang Syiah tidak boleh ikut berhaji ataupun ikut sholat di Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram haram hukumnya untuk non muslim masuk, apalagi beribadah melaksanakan ritual haji. Allah, benar kata kawan-kawan saya yang melihat postingan antum dan pernyataan antum ini mengatakan bahwasannya Ustadz Zulma ini bukan Ustadz akhir zaman tapi Ustadz ketinggalan zaman. Karena di mancanegara sunnah maupun Syiah sudah hidup bersama. Kalaupun ada konflik-konflik dan jidal atau perdebatan, hal itu hal yang normal. Bahkan antar sesama mazhab yang ada dalam sekolah Ahlussunnah, hal itu hal yang normal. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan fan sepak bola aja seseorang bisa berdebat. Dan konflik-konflik bisa saja terjadi antara suku, antara bangsa. Hal-hal itu terjadi di semua negara, bisa terjadi jika ada penyulutnya. Dan dalam hal ini antum hendak menghancurkan persatuan dan terbinanya kekuatan Islam dan kekuatan kebenaran dalam melawan kezaliman Israel. Tiada yang lebih menyenangkan bagi Israel dan bagi musuh melainkan kelemahannya Islam dan perpecahan dalam Islam. Persatuan itu sudah terjadi, sudah ada di mana-mana. Dan antum katakan bahwasannya Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya Syiah itu bukan Islam. Tolong tunjukkan kepada kami. Di sini tolong tunjukkan kepada kami. Di kitab mana? Kapan Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya Syiah itu bukan Islam? Kita bukan ingin membela aliran tertentu, bukan ingin membela aliran Syiah atau aliran manapun. Yang kita inginkan dan kita sangat butuhkan adalah kemajuan dalam persatuan dan perkembangan keilmuan dalam dunia Islam. Sehingga ikhtilaf madhabiyah sudah bukanlah hal yang prioritas. Wajib antum untuk menunjukkan di mana Imam Syafi'i mengatakan Syiah itu bukan Islam. Yang kami temukan adalah malah puisi-puisi Imam Syafi'i yang menjunjung Ahlul Bait. Dan bagaimana beliau ditangkap karena beliau satu pergerakan dengan Syiah yang berada di Yaman, Sayyid Hasan al-Muthanna, sehingga dibawa ke Irak, ke Baghdad. Lalu setelah itu berkembanglah karena keilmuannya yang luar biasa Imam Syafi'i, dan termasuk seorang
tokoh yang paling terbuka keilmuannya dan paling banyak wawasannya, sehingga mukallidnya termasuk yang paling banyak di dunia Islam. Di Indonesia, di Timur Tengah, dan di mancanegara banyak yang taklid kepada Imam Syafi'i ketimbang Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, dan bahkan Imam Ja'fari. Imam Syafi'i adalah terbanyak karena wawasannya yang sebegitu luas, dan tidak pernah kami temukan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan Syiah itu bukan Islam. Lebih dari itu, yang kami temukan adalah ulama telah menyepakati bahwasannya Syiah termasuk bagian dari Islam dalam risalah Amman. Silahkan cek, masa antum tidak tahu? Yang kami keberatan adalah jangan sampai ada asatidz, ustadz yang meremehkan para pendengar yang sudah berwawasan di negara Indonesia. Jangan terkena euforia dengan kelompoknya saja yang sudah memang mungkin terkena kefanatikan dan kefanatikan buta sehingga tidak mau mempelajari dari sumbernya. Ustadz Zulma mengatakan bahwasannya mustahil titik temu antara sunnah Syiah karena syahadatnya lain. Itu adalah kebohongan. Syahadatnya berbeda, Al-Qur'annya berbeda. Ini dari mana? Fitnah ini udah fitnah kuno. Ketika Amerika hendak menghancurkan Republik Islam Iran dan pengaruhnya yang ditakuti dengan kemajuan dalam bidang keilmuan, teknologi yang tanpa mencuri-curi dari negara lain, tapi bahkan dari keilmuan yang ada dalam Islam itu sendiri. Sunnahnya bersatu dengan Syiah yang ada di Iran. Ada beberapa provinsi Ahlus Sunnah di Iran, dan mereka mendapatkan kursi bahkan di parlemen. Di Saudi ada beberapa kota yang Syiah. Di semua negara Teluk betapa banyaknya Syiah di sana. Di Oman, di Bahrain, di Kuwait,